nama aku Pilih. Aku adalah owner dari Craft Tunisia yang bergerak di bidang kerajinan anyaman kertas koran. Kalau awal mulanya bisa dibilang usaha ini tuh berlatar belakang kayak hikmah dari pandemi, karena memang sebelumnya aku punya usaha lain yaitu bergerak di bidang kuliner yang bernama Rumah Rafa Cake and Cookies. Kemudian karena pandemi itu jadi kulinernya kurang jalan, akhirnya kita beralih usaha untuk menekuni hobi aku yaitu hobi menganyam, dan aku memilih untuk kertas koran karena memang kertas itu melimpah di sekitar itu. Dan awalnya itu ada kertas yang menumpuk di atas meja, terus aku kayak search gitu di internet, kira-kira dari kertas ini bisa diolah jadi apa saja gitu. Kemudian aku coba trial. Untuk awal itu kita bikin home decor seperti tempat tisu, terus tempat pensil. Nah, awalnya dari situ sih. Kalau untuk awal mulanya sih, ya pastinya kan karena kita memang awalnya dari hobi, jadi itu hanya untuk kebutuhan sendiri. Jadi awal usaha masih benar-benar aku kelola sendiri semua, jadi dari yang melinting, menganyam, sampai finishing itu semuanya aku. Nah, cuman karena ternyata potensi untuk usaha daur ulang ini sangat besar, karena kan kita jadi kayak salah satu solusi untuk permasalahan lingkungan terkait limbah kertas. Jadi dengan berjalannya waktu tuh ternyata ketika usaha ini aku kenalkan ke masyarakat tuh banyak yang tertarik, dan akhirnya banyak yang memesan produk di Craft Tunisia. Nah, akhirnya itu menjadi suatu peluang untuk bisa dijadikan bisnis. Jadi itulah yang melatar belakangi untuk kami bisa terus berjalan sampai sekarang ini. Kalau kendala itu kita terkendala dari awal tuh sebenarnya kendalanya lebih ke SDM, karena produk ini kan menggunakan skill ya. Untuk tekniknya kita memakai teknik anyaman, yang anyaman sendiri itu bukan sesuatu yang familiar di kota Semarang. Jadi aku butuh kayak ngajarin orang-orang. Nah, itulah yang bikin menjadi kayak menjadi kendala bagi usaha aku gitu, karena tidak banyak orang yang bisa menganyam. Jadi kita perlu mengedukasi orang-orang, melatih orang-orang untuk bisa menganyam, untuk nantinya akan dijadikan mitra aku gitu. Jadi memang kendalanya lebih ke SDM-nya sih. Kalau usahaku ini kan memang kita manfaatkan bahan bekas ya. Jadi kalau untuk ketika pandemi itu harga tidak terlalu mempengaruhi sih, karena aku manfaatkan semua dari bahan bekas. Jadi kertas koran itu waktu itu awal sekali usaha ini berdiri itu masih di harga 1 kilo tuh 7.000. Malah sekarang mungkin koran naik karena mungkin itu sesuatu yang agak susah ya untuk didapat gitu. Cuman kita nggak hanya pakai kertas koran, jadi kita kan memang merecycle kertas. Jadi selain kertas koran itu kita bisa pakai kertas buram, kertas HVS, dan majalah. Dan itu pun kita masih bisa kayak apa ya, seperti hari ini mungkin contohnya, hari ini aku mengisi pelatihan di Kelurahan Gemang, aku ngajarin ibu-ibu di sana untuk belajar menganyam. Kita dipanggil dari kelurahan. Nah, untuk barternya itu selain aku juga mendapatkan fee sebagai narasumber, mereka juga memberikan aku bahan baku. Jadi mereka menukar kertas korannya. Jadi itu kayak bisa jadi potongan untuk mengganti bahannya. Jadi mereka tuh kertas korannya nggak terpakai dikirim ke aku. Nah, itu kan bisa jadi di Craft Tunisia sendiri jadi lebih mudah untuk dapat bahan bakunya, dan juga menghemat biaya yang tadinya aku beli, aku jadi cuman dikasih aja gitu, dengan aku memberikan balik ilmu seperti itu. Nah, jadi kalau untuk kendala terkait mungkin harga bahan baku waktu pandemi itu nggak terlalu berpengaruh, karena memang kita semua menggunakan bahan-bahan bekas atau bahan sisa. Kalau harapannya sih pengennya Craft Tunisia tuh nggak hanya jadi usaha di bidang kerajinan, tapi kita bisa memberikan dampak sosial dan lingkungan, supaya orang tuh lebih aware terkait apa ya, memperhatikan masalah limbah, dan juga bisa mengedukasi orang-orang bahwa uh, dari kertas itu bisa menjadi produk yang bernilai jual kayak gitu. Jadi aku pengennya tuh bisa menjadi kayak brand yang mempelopori suatu kerajinan yang memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang bernilai tinggi. Juga kedepannya aku pengen Craft Indonesia itu bisa apa ya, penjualannya tuh bisa sampai, atau mungkin cakupannya tuh bisa sampai di tingkat nasional maupun internasional gitu. Dan kita juga ingin selain menjual produk, kami tuh bisa memberikan ilmu atau mengedukasi orang-orang, memberikan pelatihan. Jadi manfaatnya itu tidak cuma secara cuan untuk pemasukan kami, tapi juga membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang di sekitar.